Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pertama-tama saya terima kasih kepada Mas Dedi yang baik hati sudah dipersilakan ya. Adik-adikku semua yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Yang barangkali 2-3 hari atau sebelum-sebelum ini kita tidak pernah menduga akan ketemu. Ternyata Allah takdirkan kita bertemu di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang paling terbaik. Kemudian alhamdulillah Allah juga pertemukan kita pada hari ini di majelis yang baik insyaallah. Majelis ilmu. Saya ingin memotivasi adik-adikku semua ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Ya. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, itu Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Kalau kita ditanya mau enggak masuk surga? Ya pasti mau toh. Tidak ada lagi kesukaran kalau dalam surga mungkin insyaallah. Kalau di dunia ini toh untuk menjadi orang yang glowing misalnya butuh skincare MSI, MPD, MAG ya MS glow. Tapi di surga itu tanpa skincare begitu, Allah akan membuat wajah kita berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya pada hari ketika Allah telah membalas kebaikan-kebaikan kita, kata Allah pada waktu itu wajahnya orang-orang beriman nadhirah, berseri-seri. Nah, ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu dia melihat nadhir, ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu dia melihat kepada Allah. Ini Masya Allah suatu kenikmatan yang kita semua cita-citakan. Termasuk kenapa kita bikin hijrah community ini, salah satu tujuannya saya yakin karena kita ingin sama-sama memperbaiki diri. Kita guide, minta teman kita datang sama-sama kumpul, saling memotivasi, saling menasihati untuk menjadi orang yang baik insyaallah. Amin rabbal alamin. Cuma saya agak bingung tadi, ini teman-teman yang perempuan tadi kemana? Tergambil temanku yang lain. Ya, semoga tidak lama karena saya suka pada saat ada satu ilmu yang dibicarakan itu banyak yang dengar. Karena andai kata ini adalah suatu kebaikan dan insyaallah ini adalah satu kebaikan, makin banyak yang dengar, makin banyak juga pahalanya. Nah, dan kalau misalnya sama-sama nanti dengar, sama-sama nanti sampaikan ke keluarga lagi, kan tambah banyak yang tahu tuh. Nah itu Masya Allah luar biasa kalau kebaikan disampaikan kayak gitu. Nah baik, temanya nih menjadi generasi milenial yang meneladani akhlak Rasulullah. Generasi milenial itu kalau tidak salah kelahiran berapa? 90-an kalau tidak salah, 2000-an ya, 2000-an. Berarti masih generasi milenial ki. Ada sekarang itu generasi terakhir, generasi Z istilahnya. Tahun berapa itu? Ya, itu. Nah, yang jelas kalau saya masih generasi milenial, kalian mungkin peralihan menuju generasi Z, ya Allah alam. Cuma ada yang Masya Allah luar biasa kalian cita-citakan, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu kata Allah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang amat sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa nih? Bagi orang-orang yang dalam dirinya ini ada rasa iman dan rasa berharap kehidupannya di akhirat nanti itu baik.
Berarti kalau kita mau baik kehidupan akhirat tak, maka Rasulullah itu adalah contoh yang paling amat sangat amat sempurna banget. Ya. Makin sempurnanya tuh. Ya. Wa dzakarallaha katsira. Nah, ini ciri-cirinya juga kalau ada orang yang suka mengingat-ingat Allah, cinta nih sama Allah nih tuh, dan berharap dicintai juga Allah, maka contoh yang paling amat sempurna itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita bertanya gini nih, apa pentingnya membahas tentang Rasulullah? Itu tadi jawabannya ada di ayat itu. Sering biasa saya ambil perumpamaan kalau mau ke di mana rumah tadi? Aliko, berarti dekat Sederhana yang lagi nanya ini. Ya, kalau kita di mana? Bonde kita. Lapeo, Aliko Bonde Lapeo, Ruang, Semarang, Aliko Bonde Lapeo Semarang. Ya, kita Ruang, Semarang juga. Iya, kita. Betul. Ya betul. Kita Semarang. Hah? Semarang juga. Kandidat Semarang tuan rumah kita gimana? Jombang oh, kira Jombang Jawa Timur jauh-jauh datang pakai B1 Katumbangan insyaallah. Berarti rute terjauh kalau tidak salah bukan di mana Katumbangan mungkin nih ya. Masyaallah perjalanan itu insyaallah dapat pahala tuh. Sekarang saya tanya Ki, Laliko misalnya, kalau mau ke Laliko, pertanyaannya lewat jalan mana Ki? Lewat jalan yang menuju ke Laliko atau lewat jalan yang menuju Katumbangan? Kalau mau ke Laliko, mesti lewat jalan yang menuju Laliko, toh? Nah, tidak mungkin sampai di Laliko kalau jalan Katumbangan dilewati, toh? Nah, sekarang sama. Kalau kita ditanya, kita mau masuk surga atau masuk celeng surga? Masuk surga nih atau masuk neraka? Ya, kita mau masuk yang mana? Masuk surga pasti itu insyaallah. Maka jawabannya, kalau ditanya bagaimana caranya, maka jawabannya adalah kita mesti ngikut sama orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kita mesti ngikuti jalannya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Banyak semua sahabat itu rata-rata dijamin masuk surga. Ya, hampir semuanya dijamin masuk surga. Tapi ada 10 orang yang sudah dibongkar oleh Rasulullah. Bayangkan masih hidup sudah disampaikan si Anu masuk surga, termasuk Abdurrahman bin Auf. Itu ada kisahnya, tapi nanti kita sampaikan kisahnya di waktu yang lain insyaallah. Itu seru kisahnya tuh Abdurrahman bin Auf, dijamin masuk surga juga beliau. Nah, sekarang kita kalau mau masuk surga juga mesti ngikut sama Rasulullah dan jalan-jalannya para sahabat. Nah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang segelintir, sekecil karena kehidupannya Rasul itu masyaallah luar biasa untuk jadi teladan bagi kita, tapi kita mau bahas sedikit nih tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada idolata kan? Ada idolata. Siapa orang yang kita idolakan saat ini? Rasulullah. Selain Rasulullah, atlet. Nah, kalau siapa yang mau tanya, Ilham, siapa idolanya Ilham? Ustaz. One Piece. Ya, Lutfi. Masyaallah. Nah, biasanya kalau dia jadi idola kita, itu karena kita kagum sama dia. Kenapa bisa kagum? Karena kita kenal. Kenapa bisa kenal? Karena kita tahu, berawal dari tahu. Sekarang kita mau cari tahu nih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah
lahir biasanya kita ketahui itu 12 Rabiul Awal. Tapi ini wawasan untuk kita semua, sebetulnya ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat juga 9 Rabiul Awal. Nah, ini sekedar wawasan. Tapi yang masyhur kita ketahui adalah 12 Rabiul Awal. Waktu Rasulullah lahir, ya, ibunya beliau Aminah mengatakan bahwa beliau lahir bersamaan dengan keluar suatu cahaya. Jadi pas Rasulullah lahir tuh ada juga cahaya yang keluar. Yang ketika cahaya itu keluar naik ke atas langit itu menyinari seluruh kerajaan-kerajaan Romawi yang ada di sekitaran waktu itu. Istana-istananya Kisra. Ya. Nah, dan hari waktu lahirnya Rasulullah ini, masya Allah, waktu itu terjadi peristiwa yang besar yang menimpa orang-orang Romawi. 14 tiangnya istananya Romawi itu runtuh. Itu bayangkan nih, hari yang besar memang ini. Kemudian ada api itu biasa sembah orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Penyembah api itu suka nyembah api. Waktu itu dia apinya yang biasa sembah yang sudah ribuan tahun tidak mati, tidak padam, tiba-tiba padam waktu hari itu. Nah, terbiasa toh? Nah, waktu itu juga ada banyak gereja yang runtuh ketika hari lahirnya Rasulullah. Ya, ini tanda-tanda bahwa kehadiran Rasulullah itu akan menjadi dakwah kepada mereka sehingga mereka meninggalkan pemahaman-pemahaman yang musyrik itu dan menjadi berada di bawah naungan Islam. Nah, lanjut lagi, ini informasi lagi nih. Ternyata itu orang-orang Arab, orang-orang di kota Arab itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya adalah kalau lahir seorang anak, biasanya mereka akan mengirim anak mereka ke satu kota. Ya, kotanya keturunan-keturunannya itu Raki dengar Halimatus Sa'diyah. Ya. Halimatus Sa'diyah itu keturunan dari Sa'ad bin Bakar. Ya. Sa'ad bin Bakar ini tinggal di sekitaran pelosok desa, tapi kelebihannya di desa itu bahasa Arab masih sangat fasih. Nah, jadi orang-orang yang ada di kota Mekah itu kalau lahir anaknya biasanya langsung minta tolong ke orang-orang yang ada di Sa'ad bin keturunan-keturunannya Sa'ad bin Bakar ini minta tolong supaya anak mereka itu disusui. Ya. Jadi waktu Rasulullah waktu Rasulullah lahir itu kakeknya beliau minta tolong kepada wanita yang ada di Sa'ad bin Bakar supaya mau menyusui Rasulullah sekaligus merawat Rasulullah di daerah tempatnya ini Sa'ad bin Bakar. Ya, kenapa? Karena di sana masih sehat sekali. Pokoknya masih bersih dan rata-rata orang yang ada di desanya mereka itu bagus badannya, berotot kira-kira begitu. Ya, jadi orang Mekah itu begitu. Anaknya yang masih kecil itu diminta disusui oleh orang-orang Sa'ad bin Bakar supaya anaknya mereka itu tumbuh kuat, kemudian bahasa syaratnya fasih gitu. Sampai 2 tahun. Nah, gitu. Tahu nggak kapan ayahnya Rasulullah wafat? Tahu? Kapan? Nah, itu harus kenal karena Rasulullah adalah idola kita. Ayahnya Rasulullah wafat sebelum atau sesudah Rasulullah lahir? Sebelum, 2 bulan sebelum Rasulullah lahir, ayahnya wafat. Bayangkan ya? Jadi yatim semenjak lahir. Habis itu sempat disusui oleh ibunya, kemudian habis itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, tinggal di Sa'ad bin Bakar sampai usianya 2 tahun. Nah, tapi pada saat usianya 2 tahun, ibunya Rasulullah sudah mau ngambil Rasulullah nih.
Tapi sempat Halimah itu menolak, kalau bisa wahai Aminah, biarkan nih Rasulullah saya rawat, no? Nah, saya khawatir jangan sampai kalau Muhammad waktu itu belum jadi Rasulullah, biarkan nih Muhammad saya tuh yang rawat, jangan sampai kalau Muhammad keneka, jangan sampai Muhammad kena penyakit. Oh, nah tapi waktu itu Aminah menolak, biar nih rindu mak juga sama anakku tuh. Nah tapi pokoknya Halimah tetap karena cinta sekali sama Nabi Muhammad. Ya waktu itu masih dipanggil Muhammad karena belum jadi Nabi toh, menjadi Rasulullah. Cinta sekali sama Muhammad, memohon kepada Aminah supaya tetap tinggal dengan Halimah ini Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai usia 4 tahun terjadi peristiwa besar lagi nih. Sebelum kita bahas tentang halnya Rasulullah itu, kita kenali dulu sebetulnya Rasulullah itu kayak gimana latar belakangnya. Nah, usia 4 tahun terjadi peristiwa, ada peristiwa pembelahan dadanya Nabi Muhammad. Nah itu Nabi Muhammad lagi main-main sama anaknya Halimah, tiba-tiba datang 2 malaikat, ya narendeng Nabi Muhammad, bawa Nabi Muhammad, kemudian dibela dadanya, sampai ini anaknya Halimah ketakutan, ya kira pencuri, akhirnya datang melapor, Halimah. Nah, datang lari Halimah, pas dicek ternyata Rasulullah baik-baik saja. Cuma karena khawatir nih Halimah, jangan-jangan ini akan terjadi apa-apa sama Muhammad nih, nah, kasih kembali nih sama orang tuanya pada, jangan sampai terjadi apa-apa. Hanya dikembalikan pada usia yang keempat atau kelima tahun itu, dikembalikan kepada orang tuanya. Dan ternyata Rasulullah ketika dirawat oleh ibunya itu tidak lama juga. Usianya Rasulullah 6 tahun sudah wafat ibunya. Nah itu bayangkan. Nah lanjut, siapa yang memelihara ibunya Rasulullah setelah itu? Yang memelihara adalah kakeknya. Tapi tidak lama juga, hanya sampai 8 tahun kakeknya juga meninggal. Bayangkan nih. Nah makanya ada biasa orang orientalis yang bilang kayak gini nih, itu Muhammad itu orang yang kekurangan kasih sayang, karena masih kecil sudah ditinggal semua orang-orang terkasihnya. Makanya pas dia besar jadi orang kayak gitu, orang yang suka perang dan lain sebagainya. Itu adalah fitnahnya orang-orang orientalis loh. Fitnah Nabi Muhammad itu orang yang suka perang. Ya, kenapa suka perang? Karena gangguan kejiwaan, karena waktu kecil sudah kehilangan kasih sayang. Teorinya kayak gitu. Nah, kita mau jawab nih, betul tidak? Betulkah Rasulullah itu orang yang gangguan kejiwaan karena kekurangan kasih sayang? Jawabannya tidak seperti itu. Justru karena Rasulullah lahir dari latar belakang yang seperti ini, Rasulullah justru lahir menjadi orang yang punya sensitivitas kepekaan yang tinggi sama orang. Ya. Rasulullah karena lahir jadi anak yatim, Rasulullah paham sekali bagaimana perasaannya anak yatim. Makanya itu Rasulullah penyayang sekali sama orang. Nah, maka dalam Al-Quran kan, alam yajidika yatiman fa'awa. Tidakkah kamu ingat wahai Muhammad ketika kamu masih menjadi anak yatim, kemudian kami yang memelihara kamu? Makanya dalam Al-Quran kita kan, fa'ammal yatima fala taqhar. Dan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wahai Muhammad, kasihanilah mereka. Ya, jangan berbuat semena-mena. Itu Rasulullah penyayang sekali sama orang yatim. Dan Allah juga memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad supaya menyayangi anak-anak yatim. Jadi itu akhlak pertama Rasulullah, dia punya sensitivitas perasaan yang tinggi. Ada anak yatim nggak di sini? Ya masih kecil sudah ditinggal orang tuanya. Itu beda itu perasaan tak masih ada semua orang tua tak dengan tidak ada. Yang itu Rasulullah paham sekali bagaimana rasanya tidak punya orang tua. Nah, kemudian betulkah Rasulullah ini dia punya perasaan yang tidak baik? Kayak ini fitnahnya orang-orang kafir toh. Jawabannya juga jelas tidak. Nah, kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Pernah dengar kisahnya Rasulullah dengan Zahid?
Zahir itu ada budak dulu, ini lompat gitu. Waktu Rasulullah sudah jadi Rasul, ada budak dulu namanya Zahir. Zahir ini budak yang penampilannya ibarat kata jelek menurut pandangannya manusia. Jelek sekali menurut pandangannya orang. Saking jeleknya waktu itu tidak ada yang mau gabung sama Zahir, tidak ada yang mau ngobrol nongkrong sama Zahir. Nah, tapi bagaimana Rasulullah akhlaknya? Rasulullah justru bercanda sama Zahir. Ya. Waktu itu Zahir lagi jalan-jalan nih. Tiba-tiba Rasulullah datang, meluk dari belakang. Coba yang informatisnya Rasulullah. Nah, meluk dari belakang. Nah, tutupi mukanya Zahir dengan sesuatu. Sampai nih Zahir bingung, siapa ini? Siapa ini? No? Nah, Zahir bertanya-tanya waktu itu, siapa? Siapa? Lepaskan, ya toh? Kaget juga Zahir pasti karena barusan ada yang peluk itu. Nah, biasanya orang benci sama dia. Tapi pas Zahir melihat ke belakang, dilihatlah bahwa ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Maka waktu itu Zahir kaget. Rasulullah, kira-kira begitu. Nah, engkau wahai Rasulullah, shock itu, dipeluk oleh barusan dipeluk, ternyata yang memeluk adalah orang yang paling mulia. Nah, habis itu Rasulullah bercanda lagi, berteriak di Mekah tuh, bilang gini, siapa yang mau beli hamba ini? Ya, toh? Yang memang statusnya masih budak waktu itu. Siapa mau beli hamba ini? Toh? Nah, Nabi bilang Zahir, wahai Rasulullah, ya, tidak ada yang mau beli itu, ya karena saya penampilanku gini. Ya, Nabi bilang Rasulullah, wahai Zahir, orang-orang mungkin menganggapmu tidak berharga, tapi di sisi Allah kamu amat sangat berharga. Bagaimana Rasulullah menghibur orang. Jadi kalau kayak kita nih yang masih muda, kalau lihat teman kita ada yang istilahnya dibully, ya diasingkan di kelas, ya ada memang tuh biasa begitu tuh. Ada satu orang yang mungkin bilang orang kayak bodoh-bodoh ini. Nah, orang-orang yang biasanya dalam tanda petik itu tidak punya kepekaan malah main-main terus. Kita mesti datang di situ sebagai orang yang menghibur dia. Bisa jadi temannya Rasulullah sama Zahir nih luar biasa. Ya, ini bukti bahwa Rasulullah punya kasih sayang yang amat besar. Lanjut. Nah, apa tandanya lagi Rasulullah punya kasih sayang sangat besar? Kisahnya sama Julaibib. Ini hampir sama sama Zahir. Julaibib ini sahabatnya Rasulullah, tapi Julaibib itu punya penampilan juga yang standar. Bukan standar, Nabi lagi bahasanya orang di bawah standar nih. Ya, mohon maaf ini penampilannya itu hitam sekali. Sampai kalau orang lihat bertanya-tanya kenapa bisa hitam sekali gitu. Itu saking hitamnya Julaibib. Nah, tapi tahu nggak kisahnya itu? Rasulullah pernah tanya sama Julaibib, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Ya. Kenapa kamu nggak nikah wahai Julaibib? Tuh, ya ada nih yang pernah ditanya begitu. Kenapa nggak nikah Ki? Ya, waktu itu usianya Julaibib usia nikah, tapi Rasulullah bertanya nih karena peduli, kenapa nggak nikah Julaibib? Nabi bilang ke Julaibib, iya Rasulullah, siapa yang mau menikahkan anaknya sama saya? Saya ini orangnya penampilannya kayak gini, saya tidak punya harta, miskin kok, dan saya juga tidak punya kedudukan. Nabi bilang ke Rasulullah, anak uzawi juga, saya akan menikah kamu. Ya, Nabi bilang nih, ada itu, saya lupa namanya, ada itu anaknya si Fulan, orangnya baik. Nah, saya punya ciri-ciri fisiknya juga mau mamidina, good looking, toh. Ada itu anaknya si Fulan, orang anaknya baik, good looking juga, kesana ki lamari. Nanti minta juga sahabat yang lain untuk temani untuk lamar dia untuk kamu gitu. Ya. Akhirnya waktu itu ada sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah datang melamar betulan ke rumahnya itu yang ditunjuk Rasulullah nih. Nah, sampai di rumahnya
Keluarlah ini orang tuanya si gadis. Itu ku cerita dulu ini, tidak apa-apa loh. Ya. Keluarlah ini orang tuanya si gadis. Terus kaget, ini kenapa ada sahabatnya Rasulullah datang? Ditanya, ada apa? Dia bilang, saya ini diutus oleh Rasulullah untuk melamar anak bapak. Ada kira-kira gitu. Nah, bahagia dipanggil, Umi sini. Ya, panggil istrinya tuh, sini. Ini alhamdulillah luar biasa nih, ada lamaran dari Rasulullah. Ya, ini orang tuanya nak kira Rasulullah yang melamar. Nah, terus Nabi bilang ini sahabat, sebetulnya bukan ini perintahnya Rasulullah saya datang, tapi bukan Rasulullah yang kulamarkan. Siapa balik? Yang kulamarkan itu adalah Julaibib. kaget lagi orang tuanya. Julaibib? Kira-kira gitu. Nah, karena orang tuanya juga tahu bagaimana Julaibib penampilannya, miskin, tidak berkedudukan, dan penampilannya di bawah standar waktu itu, toh. Nah, akhirnya Nabi bilang orang tuanya, saya tak rela, toh, saya tak setuju. Nah, terus ternyata ini anaknya si gadis ini ternyata dari belakang itu mendengar percakapan antara sahabat dengan orang tuanya ini. Nah, terus keluarlah si gadis ini menyampaikan bahwa wahai abah, wahai ayah, wahai umi, ini bukan tentang perkara Julaibib. Tidakkah ayah dan ibu mendengar bahwa ini adalah utusan dari Rasulullah? Berarti di sini ada kebaikan yang amat besar. Nah, sekarang ini coba bayangkan, seperti itulah para gadis di zaman Rasulullah. Saking dia tinggi imannya sama Allah, saking dia sangat taat sama Rasulullah. Kalau dia sudah tahu bilang ini dari Rasulullah, satu kata nih, Sabina wa ta'ana, 3 kata balik, Sabina wa ta'ana. Kami mendengar dan kami menaati. Itu akhlaknya para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah ditahu bilang ini Rasulullah yang bilang, itu masalah luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita nih sebagai generasi milenial mesti mengembalikan budaya seperti ini. Kita baca-baca tentang apa yang disukai oleh Rasulullah, kita lakukan tuh. Kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah cinta sama kita insyaallah. Ya. Lanjut. Jam berapa? Nah, masih 29. Saya lanjut sedikit, habis itu kita tanya jawab. Barangkali mungkin sampai jam 5. Ini ada kitab Sirah Nabawiyah, kisah-kisah tentang Nabi, karangannya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ini beliau punya kitab ini dikarang, ada perlombaan karya ilmiah tentang Rasulullah. Dan ini juara 1 nih, ini karangnya. Insyaallah juara 1. Nah, ini kita langsung ke kisahnya waktu diasuh oleh pamannya. Rasulullah diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya? Siapa yang ngasuh? Setelah kakeknya meninggal, siapa yang ngasuh Rasulullah? Yaitu siapa bapaknya Ali? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti bapaknya Ali adalah Abi Thalib. Gitu. Jadi yang merawat Rasulullah setelah wafatnya kakeknya Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini statusnya itu biasa-biasa, tidak sekaya Abu Lahab. Kan Abu Lahab itu pamannya juga Rasulullah, saudara sama bapaknya Rasulullah. Cuma bedanya nanti Abu Lahab ini kafir. Nah, Abu Lahab itu kaya banget, tapi kalau Abu Thalib biasa-biasa, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin juga. Ini kenapa Allah takdirkan dirawat oleh Abu Thalib? Itu ada hikmahnya. Ya, Allah bisa saja menakdirkan Rasulullah langsung dirawat oleh orang kaya, supaya nanti kalau Rasulullah berdakwah gampang karena ada dana.
Ternyata ada hikmahnya kenapa Rasulullah yang tadinya ini sudah kehilangan banyak keluarganya terus dirawat oleh pamannya yang tidak berada banget. Ada hikmahnya. Ternyata hikmahnya itu ini akan menjadikan Rasulullah sosok yang punya kemandirian nantinya. Makanya Rasulullah waktu masih remaja itu sudah ada motivasi dalam dirinya, saya mesti produktif. Ya, Rasulullah itu tidak nunggu nanti ada bis istriku baru kerja kayak gitu. Rasulullah masih remaja itu sudah ada nih dia dalam pikirannya saya mesti mandiri. Ya, usianya Rasulullah waktu 12 tahun. Berapa siapa? Ada yang sudah 30 tahun? Ya, ada yang 17, 20, kalau 15. Nah, sekarang nih, lihat nih bagaimana juga karakternya Rasulullah. Rasulullah itu dia pribadinya tidak mau berpangku tangan sama orang. Ya, jadi dia punya dalam dirinya itu rasa ingin mandiri. Makanya usianya masih remaja sudah sudah menawarkan paman, ya dipanggil abi juga sebenarnya. Tapi kalau bahasa terjemahnya paman, saya mau kerja juga nih, supaya bisa mandiri. Tapi pamannya bilang usia aku sekarang ini mau kerja apa toh? Jangan kerja nanti paman yang biayai semuanya atau nanti paman yang biayai itu. Tapi Rasulullah tetap mau supaya berpenghasilan. Akhirnya waktu itu Rasulullah pekerjaannya adalah menggembala kambing. Nah, sama Rasulullah kadang ikut kepada Abu Thalib untuk pergi berdagang ke Syam. Bisa bayangkan? Nah, nanti kita bahas nih kenapa menggembala kambing, no? Kemudian apa hikmahnya pergi berdagang ke Syam gitu. Kita bahas yang menggembala kambing dulu. Coba bayangkan ya, Rasulullah ternyata punya pribadi ingin mandiri, tapi ini penting. Rasulullah tidak pemalu juga bilang menggembala kambing, atau kalau dipikir sekarang ini menggembala kambing itu mana pilih menggembala kambing sama jadi tentara, atau rata-rata kan tentara berpangkat dia. Nah, sekarang ini sampai sekarang saja kalau bilang itu penggembala itu kadang masih dipandang miring toh. Nah, tentara baik itu. Cuma penggembala kambing itu juga baik. Halal, yang penting halal kambing, yang penting kambing halal gitu. Nah, termasuk Rasulullah di zaman Rasulullah penggembala kambing itu dia dipandang sebagai pekerjaan rendahan. Tapi coba kan ternyata Rasulullah punya pribadi tidak gengsian. Oke, kenapa banyak sekarang orang pengangguran? Iya. Banyak orang sekarang pengangguran bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan memang. Kadang ada lapangan pekerjaan cuma orang gengsi. Nah, bilangnya, masa jadi petani ki? Masa jadi apakah Pak Doros kan? Masa jadi memelihara kambing ki? Pelihara yang potong? Padahal kalau kita punya mindset wirausahawan, hal-hal seperti ini itu bisa semua jadi penghasilan yang tinggi insyaallah. Ini pelajaran untuk kita semua sebagai pemuda, jangan jadi gengsian. Nah, lanjut nih. Ternyata para ulama pernah bilang salah satu hikmahnya, diantara hikmahnya kenapa Rasulullah menjadi penggembala kambing itu ada hikmahnya. Ternyata dari menggembala kambing itu Rasulullah menjadi pribadi yang punya sensitivitas kepemimpinan yang bagus. Yang biasa kalau kambing kalau dalam kandang itu masih enak, gampang sekali dirawat. Tapi kalau digembalakan, dibawa ke padang, itu kan butuh skill yang bagus. Bagaimana caranya mengarahkan kambing, bagaimana mengecek, harus perhatian, betul?
Jangan sampai ada penyakitnya dan sebagainya. Dan Rasulullah melewati itu semua. Rasulullah berhasil menjadi penggembala kambing yang baik. Nah, dari sini terlatih pribadinya Rasulullah menjadi pemimpin yang baik. Kenapa Allah menakdirkan Rasulullah menjadi seorang penggembala kambing? Itu karena Rasulullah akan menjadi penggembala bagi umat manusia. Jadi dilatih memang dari kecil menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang merawat, menjadi orang yang perhatian, menjadi orang yang punya visi ke depan. Penggembala itu biasanya pandangannya jauh gitu, karena dia harus tahu apa bahaya di sana, apa kemungkinan yang terjadi kalau gembalakan di sana kambing. Maka Rasulullah punya pribadi yang gitu juga. Nah, terbentuk karakter kepemimpinannya. Itulah hikmahnya kenapa Rasulullah menjadi penggembala kambing. Bahkan ada hadisnya kata Rasulullah, tidak seorang pun nabi diutus oleh Allah kecuali dia menjadi penggembala kambing juga. Misalnya begitu. Rata-rata nabi termasuk Nabi Musa itu pernah menggembalakan domba. Masalah terbiasa itu. Nah, lanjut nih. Jadi Rasulullah itu punya sensitivitas tinggi, kepedulian yang tinggi kepada orang, apalagi punya visi yang luas, visi yang jauh, visioner. Jadi memang tipe kepemimpinan ada pada Rasulullah. Rasulullah ternyata itu pernah juga berdagang di negeri Syam. Nah, itu bayangkan masih usia 12 tahun itu sudah perjalanan dagangnya itu sudah ekspor toh. Kan dari Mekah ke Syam itu lumayan jauh. Ibaratnya sudah ke luar negara itu ekspor. Jadi masih kecil sudah belajar menjadi pedagang. Ada yang suka berdagang di sini. Nanti ada buku itu cara berdagang Rasulullah. Banyak cara-caranya Rasulullah. Kalau ada yang nawar, ya bagaimana? Kan kalau kita kadang kalau ada yang nawar, dikasih turun harganya kan? Nah, Rasulullah itu kalau ada yang nawar, kadang dia tidak kasih turun harganya, tapi justru Nabi bilang utang baik. Beda itu. Nah, misalnya tidak apa-apa jika diturunkan harganya, tapi ada tips yang lebih bagus, yakni jangan kasih turun harga tapi tambah barangnya. Misalnya jadi penjual beraski 15.000, misalnya 10.000 misalnya 1 kilo, anggap itu. Nah, terus ditawar menjadi 9.000. Nah, daripada dikurangi betulan sampai jadi 9.000, mending ditambahin berasnya. Jamnya kukurangi deh tapi ku tambah-tambahin gitu. Nah, itu menurut pembeli sama aja. Oh iya bagus nih. Nah, sama aja tuh dari sisi pembeli, tapi dari sisi penjual itu lebih menguntungkan karena barangnya jadi habis. Itu strategi berdagang itu. Rasulullah juga kadang kalau berdagang ndak langsung sebut harga untungnya. Tapi Rasulullah kalau berdagang bilang gini, saya beli ini dengan harga sekian, tergantung kita mau kasih saya keuntungan berapa. Rasulullah juga kadang lihat orang, kalau orang yang kayak tidak mampu tuh, jadi dikasih tahu misalnya nih harga kain ini misalnya 3 dirham itu modalnya, tergantung kita Pak mau kasih saya keuntungan berapa, yang penting ada untungnya. Biasa juga begitu. Jadi Rasulullah dengan metode seperti itu laku dagangannya. Nah, kayak nanti usianya Rasulullah usia 25 tahun. Rasulullah itu jadi pedagang sukses. Tidak lagi ikut sama omnya, pamannya, tapi sudah beliau menjadi orang kepercayaannya seorang wanita waktu itu. Ada waktu itu seorang wanita, dia adalah pedagang sukses. Oke, siapa namanya itu wanita? Dikit lagi akan sampai ke usia 35, habis itu kita tanya jawab. Ini usia 25 Nabi nih. Waktu itu ada seorang wanita sukses, kaya raya, pokoknya pedagang sukses. Oke, siapa itu wanita? Ya, namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah ini itu wanita yang tersohor waktu itu. Wah, dilirik banyak laki-laki banget. Banyak sekali orang lamar Khadijah. Menurut riwayat Khadijah pernah nikah, tapi belum sempat bermalam pertama suaminya
wafat, jadi istilahnya janda kembang. Nah, ya tapi ini tidak membuat derajatnya Khadijah menjadi rendah. Masih banyak sekali laki-laki yang suka sama Khadijah, tapi Khadijahnya nggak mau, ya kan? Khadijahnya nggak mau. Nah, waktu usianya Nabi 25 tahun, Nabi bekerja ke Khadijah, dan Khadijah mengagumi akhlaknya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau berdagang pintar, cerdas, kemudian jujur sekali orangnya. Tidak ada amanahnya Khadijah melainkan ditunaikan oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu menjadi nabi beliau. Nah, makanya Khadijah sebetulnya menaruh hati kepada Rasulullah. Nah, habis itu Khadijah mengamanahi barangnya yang pokoknya barang dagangannya yang spesial itu dikasih ke Rasulullah. Disuruh pergi berdagang ke Syam, ditemani oleh sahabatnya Khadijah, namanya Maisarah. Ada sahabatnya Khadijah sekaligus pembantunya. Jadi pembantu tapi sekaligus sahabatnya Khadijah, namanya Maisarah. Diminta supaya natemani juga Nabi Muhammad pergi berdagang. Tahu nggak? Ini sebetulnya strateginya Khadijah. Khadijah penasaran sekali bagaimana betulan akhlaknya ini Rasulullah, kalau pergi berdagang jujur enggak. Jadi sudah dikasih memang amanah, Maisarah perhatikan baik-baik bagaimana akhlaknya Muhammad. Ternyata ketika selesai berdagangan itu, Maisarah melapor, luar biasa betulan akhlaknya, jujur. Ya, lupa pernah lihat orang yang kayak Muhammad nih, orangnya jenius, orang cerdas, jujur. Pokoknya menarik bagi orang, ya. Maka waktu itu tambah-tambah jatuh hati Khadijah. Nah, akhirnya bagaimana caranya wanita jatuh cinta menyatakan perasaannya? Ternyata caranya Khadijah juga tidak frontal, tidak langsung bilang Muhammad suka ki, nah gitu. Tapi ternyata dari kisah yang pernah saya dengar, Khadijah itu mengutus sahabatnya itu menjadi mak comblang. Ya, ada sahabatnya Khadijah diutus menemui Nabi Muhammad, kemudian akhirnya sahabatnya ini punya strategi, juga orang cerdas ini sahabatnya Khadijah. Nabi bilang, Muhammad, kalau kuliah ini bagus sekali akhlaknya, gitu. Tapi tidak ada kuliah perempuan paling cocok untuk kita kecuali Khadijah. Khadijah itu orangnya begini, pokoknya disebut kelebihannya Khadijah. Satu-satunya perempuan yang kuliah cocok sama kita ini Khadijah. Dan kalau kuliah ini Khadijah juga mau sama kita. Nah itu cerdas juga ini comblangnya Khadijah, tidak merendahkan Khadijah toh. Kan kayak perempuan sekarang kan kadang malu mengungkapkan duluan toh. Ini strateginya Khadijah bisa dipakai. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya menaruh harap seorang laki-laki itu bisa dengan cara seperti ini caranya Khadijah. Mengutus temannya jadi mak comblang. Tapi hati-hati jangan sampai mak comblangnya jadi yang ya enggak apa-apa, takdirnya Allah. Tapi ini lanjut cerita dulu nah. Akhirnya ternyata Rasulullah setelah mendengar perkataan itu menjadi termotivasi untuk melamar Khadijah. Ya, akhirnya curhatlah Rasulullah kepada pamannya. Kemudian pamannya ini menemui pamannya Khadijah untuk melamar Khadijah. Maka dilamarlah Khadijah dan menjadi istrinya Rasulullah. Ini kisah cinta pertamanya itu kayak gitu tuh, dari perdagangan. Itu kalau kita lihat di sejarah itu memang tidak salah Khadijah ditakdirkan menjadi istrinya Rasulullah. Karena coba bayangkan, Khadijah itu adalah wanita yang sangat kaya, tapi ketika Rasulullah berdakwah itu tidak tanggung-tanggung Khadijah mengeluarkan hartanya demi dakwah. Sampai di akhir hayatnya Khadijah tidak lagi punya harta karena habis untuk dakwah. Tapi coba bayangkan di akhir hayatnya Khadijah seperti orang yang khawatir. Kemudian Rasulullah menghibur, ada apa wahai Khadijah? Nabi bilang Khadijah, ya Rasulullah, saya ini lagi kepikiran, tidak ada hartaku yang bisa kugunakan untuk dakwah.
Nabi bilang nih Khadijah lagi, ya Rasulullah, kalau mati kak nanti ini, maka ambillah tulang-tulangku, kemudian ikat dia, jadikan sebagai jembatan untuk orang-orang beriman ketika pergi berjihad. Dicobakan. Luar biasanya Khadijah juga mendukung dakwah. Kayaknya tidak salah banget kalau Khadijah ditakdirkan sebagai istrinya Rasulullah. Memang luar biasa juga Khadijah. Ini sekarang motivasi untuk para perempuan juga. Jadi mari kita menjadi seperti Bunda Khadijah. Adapun untuk laki-laki, maka idola kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita menjadi seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir usianya Nabi jadi 35 tahun nih. Nah, belum jadi Nabi ceritanya tuh. Tapi Rasulullah itu sebelum jadi Nabi itu dicintai oleh semua orang. Sampai jadi Nabi pun dicintai oleh semua orang. Cuma kadang Nabi itu diserang hanya gara-gara mendakwahkan Islam. Tapi tetap dicintai oleh orang itu. Usia 35 tahun itu pernah terjadi peristiwa menarik. Waktu itu di Mekah kan ada Ka'bah. Ka'bah yang bangun siapa? Nah, menurut riwayat itu Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail, dan tidak pernah direnovasi sama sekali. Sampai usianya Nabi Muhammad 35 tahun, waktu itu bangunannya Ka'bah, dinding-dindingnya itu kayak sudah sudah kayak kurang bagus nih strukturnya, sudah kurang bagus strukturnya. Ditambah waktu itu, tahun itu terjadi banjir yang melanda kota Mekah, sehingga makin dikhawatirkan jangan sampai Ka'bah ini runtuh. Nah, ditambah juga atapnya sudah tidak ada, sehingga biasa ada pencuri masuk lewat atap mengambil barang berharga yang ada dalam Ka'bah. Biasa terjadi begitu. Maka waktu itu orang-orang para kepala suku ngumpul, bagaimana kalau kita renovasi ini Ka'bah? Bagaimana kalau kita renovasi ini Ka'bah? Semuanya sepakat, karena memang mengkhawatirkan kondisinya Ka'bah waktu itu. Maka orang-orang Quraisy sepakat semua, tapi tidak ada yang berani bongkar duluan. Karena orang-orang Mekah menganggap Ka'bah itu sangat sakral memang. Orang-orang Quraisy menganggap Ka'bah itu sangat sakral, tidak ada yang berani bongkar duluan. Sampai ada satu orang tua waktu itu Walid bin Mughirah berani ambil langkah duluan dan robohkan saya ini. Ya, habis itu dilihat nih apa yang menimpa Walid. Ternyata beberapa saat setelah itu tidak ada aja yang menimpa Walid, tidak ada aja tiba-tiba petir menyambar Walid, tidak ada. Akhirnya orang-orang kemudian membongkar apa itu namanya Ka'bah. Tapi ini pelajaran besar ini untuk laki-laki dan perempuan. Ternyata waktu itu Muhammad SAW juga ikut waktu itu membongkar-bongkar batunya Ka'bah. Nah, terus ada pamannya Rasulullah namanya Abbas, sempat bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, angkat sedikit jubahmu, jangan sampai terpeleset gara-gara jubahmu. Nah, waktu itu diangkatlah jubahnya sedikit Nabi Muhammad sampai kelihatan auratnya. Tapi oke, baru diangkat langsung terpeleset Rasulullah justru. Nah, jadi bukannya malah selamat Rasulullah karena diangkat jubahnya, malah jadi terpeleset. Pas terpeleset itu Rasulullah langsung melihat ke langit. Kemudian Rasulullah bilang, gara-gara jubahku ini. Maksudnya adalah gara-gara saya angkat jubahku, kelihatan auratku, Allah langsung Tuhan langsung menegur saya. Ya, Rasulullah itu memang sudah akrab sama Allah dalam hatinya, meskipun belum dapat wahyu. Tapi Rasulullah memang sudah punya kedekatan rohani sama Sang Pencipta. Langsung sadar bilang gara-gara auratku ini kelihatan. Makanya Abbas bilang sejak saat itu Rasulullah tidak pernah lagi kelihatan auratnya. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan bilang gara-gara rempong, ya toh? Akhirnya dikasih kelihatan aurat tak. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Kita tidak ditegur ki, tapi tidak pernah jika saya ditegur meskipun tidak pakai jilbab kan, tidak pernah kan terpeleset saya.
Ya, jangan sampai di dunia tidak terpeleset nih. Jangan sampai pas meniti itu jembatan Sirat terpeleset di situ. Makanya aurat kita tetap kita jaga. Tetap kita jaga. Nah, terakhir habis bangunan Ka'bah sudah terbangun, ada peristiwa nih, kan ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu menurut orang-orang Quraisy itu sangat sakral. Makanya para kepala suku berebutan, sukuku yang paling berhak ini kasih kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Ada suku lain juga bilang tidak, suku kami yang lebih mulia. Nah, bilang suku kami yang paling berhak. Artinya waktu itu hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, maka muncullah satu, ya, saya lupa siapa lagi namanya, orang tua yang kemudian bilang begini saja, kita lihat siapa orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itu, maka dialah yang berhak mengembalikan ini Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, waktu itu para kepala suku akhirnya sepakat, karena kalau tidak begitu caranya jangan sampai pertumpahan darah terjadi ini. Nah, maka setelah itu disepakati, ternyata yang masuk pintu itu adalah Muhammad SAW. Muhammad. Nah, maka waktu itu orang-orang Quraisy berdiri, cocok sekali nih, cocok nih. Ini nih orang yang cocok untuk mengangkat Hajar Aswad. Karena ternyata meskipun Nabi Muhammad dari Bani Hashim, dari semua orang Arab waktu itu menyukai Nabi Muhammad. Kan tidak ada yang keberatan kalau Nabi Muhammad. Tapi lagi ternyata Nabi Muhammad itu tidak egois. Ini pribadi kepemimpinan tinggi di sisi Nabi Muhammad ini. Bijaksana. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dipanggil kepala suku mendekat. Kemudian Nabi Muhammad mengambil jubahnya beliau, dibentangkan. Ya, habis itu Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad, diletakkan di atas jubah itu. Terus Rasulullah bilang gini, ayo masing-masing kepala suku pegang ujungnya ini jubah. Kemudian setelah itu ketika semua kepala suku itu pegang jubah, Rasulullah bilang ayo angkat sama-sama. Ya, itu cerdasnya Rasulullah menyelesaikan masalah. Tidak egois juga. Kan kalau orang yang egois langsung bilang begini, iya saya yang berhak memang. Ya. Akhirnya ambil Hajar Aswad, Rasulullah letakkan di tempatnya. Nah, tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah punya kepemimpinan yang bagus, bijaksana orangnya. Disuruh pegang masing-masing jubah, Rasulullah yang letakkan Hajar Aswad di atas jubah itu, kemudian disuruh mengangkat sama-sama. Nah, nanti pas mendekati tempatnya Rasulullah yang ambil itu Hajar Aswad diletakkan. Nah, dan dengan metodenya Rasulullah ini semua kepala suku puas, sama-sama puas bilang, cocok ini, mengangkat semua ini nih yang paling cocok keputusan ini, bijaksana mantu ini Muhammad, gitu. Jadi seperti itu kisahnya Nabi Muhammad di masa mudanya, beliau itu orangnya bijaksana. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan jadi orang egois, tapi jadilah orang yang bijaksana. Barangkali ini yang bisa jadi pembuka yang tidak sebentar. Lama ini kayaknya pembuka tadi. Kira itu. Saya kembalikan ke moderator. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi